Film The Suicide Squad, garapan sutradara James Gunn, akhirnya rilis perdana di seluruh dunia beberapa waktu lalu. Film ini merupakan soft reboot dari Suicide Squad karya David Ayer yang rilis di tahun 2016 lalu. Lantas, apakah film DC Comics pertama dari James Gunn ini lebih baik dari film Suicide Squad sebelumnya? Hai, bersama gue Yosi. Di Geek Station episode kali ini kami akan memberikan review terhadap salah satu film yang sedang populer dan baru rilis dari DC Comics, yaitu The Suicide Squad. Suicide Squad bercerita mengenai Amanda Waller yang kembali mengerahkan pasukan bernama Task Force X yang berisi para penjahat super untuk melakukan misi penting menyelamatkan dunia. Berbeda dari film sebelumnya, Suicide Squad kali ini berisi banyak anggota baru, meski masih ada beberapa anggota lama. Mereka adalah Bloodsport, Harley Quinn, Peacemaker, Rick Flag, King Shark, Captain Boomerang, Polka Dot Man, Ratcatcher 2, Savan, Blackguard, Weasel, TDK, Mongol, dan Javelin. Mereka semua ditugaskan untuk menyusup ke dalam sebuah pulau di bagian selatan Amerika bernama Corto Maltese. Sebanyak 14 orang pasukan siap mati ini diterjunkan langsung ke pulau tersebut tanpa mengetahui bahaya dan misteri terselubung yang mengancam nyawa mereka. Mengingat jumlah anggota yang jauh lebih banyak dari film sebelumnya, James Gunn sama sekali tidak ragu untuk membantai habis-habisan sebagian karakter dari tim ini. Bahkan, di menit pertama saat memperlihatkan kedatangan Suicide Squad ke pulau tersebut, kita langsung disuguhkan dengan perang hebat yang berujung ke pembantaian brutal dari hampir semua tim arahan Amanda Waller tersebut. Adegan di 15 menit pertama film di Suicide Squad sepertinya dibuat sedemikian rupa untuk menegaskan tone dan ekspektasi penonton dari keseluruhan film. Bahwa, di film ini kita akan disajikan dengan segudang adegan action yang penuh darah, kematian karakter yang terkesan tega, serta bumbu-bumbu komedi sebagai pelengkapnya. Sisi cerita yang disuguhkan Gunn di film ini pun juga sulit ditebak. Berawal dari misi infiltrasi biasa, ternyata berujung pada misi terselubung yang menyebabkan petaka untuk tim Suicide Squad. Amanda Waller sebagai pemegang kendali tim Suicide Squad jelas punya peran besar di film ini. Akan tetapi, karakter pendukung yang menjadi kru Waller di markas rahasia justru punya peran yang lebih besar lagi. Tiap adegan action di film ini pun dieksekusi dengan sangat baik. Bahkan, menurut kami, beberapa adegan action mengingatkan kami dengan film Quentin Tarantino, berkat pergerakan kamera yang kerap kali melakukan zoom in ke karakter, serta pemilihan musik yang super asik. Bicara tentang musik, pemilihan soundtrack di film ini memang sangat patut diapresiasi. Beberapa pilihan lagu lawas sangat sukses membuat beberapa scene menjadi lebih hidup. Contohnya seperti lagu People Who Died dari The Jim Carroll Band yang dimainkan di opening credits film ini sukses menyetel tone untuk keseluruhan film. Begitu pula dengan scoring dari John Murphy yang apik, terutama di adegan klimaks film ini. Berbeda dengan tim Suicide Squad lama yang tampak begitu keren, James Gunn sukses mempertemukan para penjahat yang jauh lebih aneh lagi dari semesta DC, dan menyatukannya ke dalam sebuah tim bunuh diri arahan Amanda Waller. Pertemuan segudang karakter villain baru ini berujung pada interaksi dari para karakter yang cukup menyentuh dan tragis di saat yang bersamaan. Dari segi karakter, James Gunn mampu menyulap sosok villain yang tampak begitu konyol seperti Ratcatcher 2 dan Polka Dot Man menjadi jauh lebih baik dan mencuri perhatian fans. Keduanya mendapatkan pendalaman karakter yang sangat baik, dengan membuktikan bahwa meski berstatus sebagai villain dan punya kekuatan aneh, mereka tetap punya sisi nurani yang menarik untuk dieksplorasi. Bahkan, James Gunn terang-terangan menyatakan bahwa Ratcatcher 2 yang diperankan oleh Daniela Melchior adalah heart of the movie. Ia merupakan satu-satunya karakter yang punya nurani yang paling baik di tim ini. Ia menjadi karakter yang mengeratkan para tim Suicide Squad, serta memberikan warna tambahan yang menarik untuk film ini. Polka Dot Man juga memiliki karakter yang cukup menarik. Meski menjadi salah satu karakter yang punya kekuatan paling absurd, ia digambarkan sebagai karakter dengan backstory yang cukup tragis. Ia pendiam, tidak banyak bicara, dan sama sekali tidak berniat membunuh orang lain, sama seperti Ratcatcher 2. Meski begitu, kekuatannya sangat bisa diandalkan dalam tim. Selain Ratcatcher 2 dan Polka Dot Man, ada juga karakter Bloodsport dari Idris Elba serta Peacemaker dari John Cena yang mendapatkan pendalaman karakter yang cukup baik. Bloodsport digambarkan sebagai karakter yang ingin terlihat bengis, namun diam-diam masih mempunyai hati nurani dan peduli terhadap rekan satu timnya. Rasa takutnya terhadap tikus memberikan efek komedi tambahan untuk sosok Bloodsport.
Peacemaker, dengan egonya yang tinggi dan menjunjung tinggi rasa keadilan mutlak, justru sukses memberikan unsur komedi yang pas untuk film ini, terutama ketika ia berinteraksi dengan Bloodsport. Rick Flag juga masih digambarkan sebagai pemimpin pasukan yang bisa diandalkan, sama seperti di film Suicide Squad sebelumnya. Bedanya, kini ia terlihat lebih peduli dengan pasukannya dan punya sikap yang sedikit lebih rebel. Sedangkan King Shark, ia sukses menjadi icebreaker yang pas. Sosoknya sontak mengingatkan kami dengan Groot dari Guardian of the Galaxy. Terlihat bodoh, tidak banyak bicara, kocak, tapi luar biasa kuat. Dan yang terakhir ada juga karakter Harley Quinn yang tidak terlalu menonjol, tapi justru menjadi sisi positif dari film ini. Porsi Harley di film ini terasa sangat pas dan imbang. Ia sukses memberikan ruang bagi karakter lain untuk mengambil spotlight. James Gunn kembali membuktikan dirinya sebagai seorang filmmaker jempolan. Sejujurnya, kami tidak menyangka kalau film yang satu ini mampu memberikan kesan yang sangat membekas. Apalagi jika membandingkannya dengan versi terdahulu yang cukup gagal dari segi kualitas cerita. The Suicide Squad adalah film yang menyenangkan, penuh dengan adegan action dan gore yang menggoda mata hingga unsur komedi yang menggoyang perut. Semuanya tersaji dengan sangat pas. Pemilihan soundtrack yang cocok juga memberikan dampak yang besar menurut kami. Gunn memang punya selera yang sangat bagus untuk bagian ini. Ia berhasil memberikan kisah Task Force X yang jauh lebih pantas ke layar lebar. Kami tidak sabar menanti proyek DC Comics selanjutnya di tangan James Gunn. So, rating kami untuk film ini adalah 8,5 dari 10. Oke, sekian episode Geek Station kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Upstation Media. Gue Yosi, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya.